5 tahun bekerja menjadi mandor kayu, Irwan tak melihat perubahan yang berarti dari jalanan ini. Padahal, jalan ini adalah satu-satunya akses bagi warga untuk keluar dan masuk ke desa Ciandum. Warga pun berinisiatif membuat palang pintu untuk membatasi jumlah kendaraan yang melalui wilayah ini. Truk pengangkut kayu adalah kendaraan yang paling sering hilir mudik di sini. Merekalah sebenarnya penyumbang uang retribusi terbesar pada palang pintu desa Ciandum. Miris ketika mengetahui bahwa dari sejak jalan ini ada puluhan tahun lalu, baru tahun 2014 pengaspalan dilakukan. Itu pun tidak seluruh jalan diaspal. Pengaspalan jalan hanya dilakukan 1 kilometer. Kalau terakhir pengaspalan itu berarti tahun 2015 juga? 2015. Itu setiap tahun ada atau gimana? Maksudnya pengaspalan sudah rutin setiap tahun ada pengaspalan? Enggak. Belum tentu. Belum tentu. Tapi sekarang kan ada dana desa yang begitu mau pakai pengerasan atau rabat beton atau pengaspalan, itu tergantung hasil musyawarah di desa gitu. Sungguh ironi jika melihat aspal di desa ini hanya sepanjang 1 kilometer, sementara panjang keseluruhan jalan mencapai lebih dari 25 kilometer. Warga harus pasrah menerima sisa jalan masih berupa jalan batuan dan tanah keras. Masih timbul lagi tanah karena banyaknya kendaraan, tidak sesuai dengan kualitas jalan, sehingga dari pengerasan itu muncul lagi tanah gitu. Sebagian kan gak kelihatan pengerasan atau batu-batu yang diterapkan di jalan, tapi kelihatannya kadang sebagian mah muncul lagi tanah gitu. Efek dari hilir mudik truk atau gimana? Akhirnya pengerasannya harus dilakukan berulang gitu. Karena kalau itu seperti itu, karena banyaknya angkutan kayu, truk, ditambah lagi mobil-mobil yang kecil seperti SS gitu. Di satu sisi, truk pengangkut kayu menjadi kendaraan yang berkontribusi besar merusak kontur jalan di desa Ciandum. Di sisi lain, merekalah sumber dana bagi desa untuk dapat membangun jalan di sini. Namun, lagi-lagi dana palang pintu yang tadinya untuk membangun jalan utama, nyatanya justru kerap dijadikan sebagai sumber dana kegiatan desa yang lainnya. Akhirnya desa bikin palang karena banyaknya mobil atau buat membatasi mobil atau apa Pak? Tujuannya ada palang, portal gitu? Ya tujuannya itu untuk menambah PAD ke desa, karena untuk kegiatan desa, misalkan kegiatan terduga atau kegiatan-kegiatan lain, ya atau kegiatan-kegiatan rutin yang suka dilaksanakan di desa, itu kan misalkan anggarannya dari situ, dari PAD desa gitu. Sedangkan kalau misalkan dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, kan nggak ada anggaran untuk kegiatan desa gitu. Pembangunan jalan di Kecamatan Cipatujah semestinya bukan soal yang sulit. Bahan dasar jalan seperti batu dan pasir tersedia cukup banyak di sisi jalan raya Kecamatan Cipatujah. Saya mencoba menyusuri tambang pasir di bantaran Sungai Ciwulan. Sungai utama di Desa Cidadap, Kecamatan Cikalong ini merupakan lokasi penggalian dari 5 perusahaan tambang pasir yang cukup besar di Cikalong. Cipatujah dan Cikalong adalah 2 kecamatan yang memiliki daerah dengan potensi bahan galian yang besar. Termasuk di dalamnya adalah galian C atau tambang pasir dan batu. Kalau penggalian ini rencananya sampai batas mana Pak digalinya gitu? Ya tergantung kita kuat di perhitungan keuangannya. Kita ini nambang ini rugi nggak? Ya kalau rugi ngapain diterusin gitu. Walaupun toh pasir banyak gitu. Caranya pengambilan gitu. Cara membutuhkan banyak. Ada batasnya Pak? Mungkin ada batas wilayah sampai batas mana? Nanti rencananya penggalian pasirnya bolehnya sampai mana gitu? Ya intinya ya di sini mah ya tergantung wilayah, kan ada wilayah. Kalau wilayah berapa panjang? Ya itu kan ada perbatasan, yang nambang di sono ada sebelah sono.
Sebelah sono ada, jadi kurang 5 hektar lebih dari sinilah. 5 hektar Ah. memanjang ya. Memanjang. Dulu itu sungai itu kecil. Ini dulu ini daratan nih, yang sekarang kita berdiri.